Pengawas baru di Kabupaten Banyuwangi ya. Selamat datang Ibu Istiana. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir kembali ke sini, Gus. Alhamdulillah. Sehat juga, Gus. Alhamdulillah sehat juga. Iya. Mohon maaf ini jadi walaupun agak dadak nih ya karena Bu Istiana datang sofa jadi sekajak kita sekalian podcast ya. Pengen dapat ilmu nih sebenarnya dari saya juga pengen dapat ilmu juga. gitu ya? Betul. Bu Istiana udah berapa lama di tugas baru nih? Kalau di tugas baru mulai 7 Maret 2025 ini, Gus. Jadi masih hitungan bulan nih, belum tahu. Ya. Jadi saya juga harus banyak belajar. Gitu. Dengan saya jalan-jalan termasuk ke entrepreneur juga saya belajar juga. Gitu. Bisa aja itu pengawas ini. Jadi hitungannya berapa bulan, Bu? Maret, April, Mei, Juni, baru 4 bulan ya. Gimana nih rasanya jadi mengemban tugas barunya? Sebetulnya ada yang baru, tapi juga ada yang hilang. Oh gitu. Iya. Apa ini contohnya nih? Yang pertama, saya dulu motivasi saya menjadi guru karena saya suka bertemu dengan anak-anak, mengajak mereka melakukan sesuatu, sehingga ketika mereka berhasil melakukan sesuatu, kebahagiaannya itu bukan hanya mereka yang merasakan, tapi saya juga ikut bahagia juga gitu. Nah, yang kedua ada yang hilang nih ketika saya menjadi pengawas atau pendamping satuan pendidikan, otomatis saya tidak bisa ketemu langsung dengan anak-anakku. Iya gitu. Ketemunya ya. dengan jenengan. Oh gitu ya. Anaknya udah tambah tua nih. Iya, ketemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu yang harus saya rubah. Saya harus senang ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Saya juga harus senang ketika bertemu dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Sekarang sudah dirubah nih. Meskipun kadang saya nggak bisa membendung. Gitu. Kalau ketemu anak-anak kepingin aja interaksi gitu. Iya, oke. Jadi berawal dari guru yang dekat dengan anak-anak. Sepertinya memang jenengan kadang-kadang bisa bersikap kayak agak childish gitu ya. Kayak anak-anak gitu kan gitu ya. Itu salah satu sifat bawaan saya. Gitu ya. Manja deh saya. Ya, mungkin itu yang menjadikan anak-anak seneng ya. Iya, merasa seumuran. Sahabat, bisa kenal, bisa ngerti gue banget lah bahasanya sekarang ya. Saya memang memposisikan menjadi sahabat mereka ketika saya berada di luar kelas, sehingga bisa ngobrol enak tanpa ada rahasia, dan saya pun juga merasa muda gitu. Gitu. Dan setelah jenengan dalam amanah mengemban tugas baru, otomatis itu menjadi bagian yang agak kehilangan nih anak-anak otomatis. Betul. Bu Lili nih gitu. Dan panjenengan sendiri seakan juga masih beradaptasi ya dengan kondisi yang baru ini. Tapi dengan dengan sebuah sudut pandang jenengan tadi, yaitu dekat dengan anak-anak. Maka apakah jenengan punya satu misi nih di tugasnya baru jenengan ini dengan anak-anak ini? Iya, baik. Tentu karena berawal dari kesukaan dari anak-anak sehingga saya jadi guru. Kemudian ketika diberikan tugas guru sebagai pendamping sekolah, otomatis nanti muaranya harus ke anak-anak juga, Gus. Jadi ketika saya mendampingi Bapak Ibu guru dan jenengan, pokoknya muaranya harus pada anak-anak. Iya, betul. Pembelajaran yang berpusat pada murid, yang menyenangkan untuk murid-murid, yang bermanfaat, dan endingnya nanti karena ini anak-anak SMK, murid-murid SMK harus punya daya saing yang tinggi untuk bisa bekerja dan berwirausaha atau melanjutkan kuliah gitu. Jadi selalu karena kita berangkat dari murid-murid, kenal dengan mereka, dan sekarang kita menciptakan sebuah ekosistem berbasis murid ya. Jadi yang membawa jenengan berbeda nih waktu jadi pengawas ini, saya ke sekolah ya selain kepada urusan administrasi yang wajar, tapi juga jenengan membawa misi untuk bagaimana menciptakan sekolah ini lebih mengena ke murid banget. Betul. Itu dari apa?
kenyamanannya, dari sisi standar ilmunya untuk mencapai dunia kerja kan SMK ya, Betul. atau dari sisi mungkin dari sisi perundungan atau apa? Semuanya, Gus. Semuanya. Jadi karena anak-anak ini dalam proses belajar, maka yang pertama anak-anak harus nyaman dulu ketika belajar. Nyaman itu pertama lingkungannya, lingkungan fisiknya. Kalau di sini saya lihat sudah bersih banget. Oh gitu ya, bisa aja ngomongnya. Bukan di depan kamera ya, gitu ya. Iya. Tadi titit ya. Sudah nyaman lah untuk lingkungan fisik. Yang kedua juga dari bapak ibu gurunya, terutama ketika saya ngobrol bertemu dengan bapak ibu guru, tenaga kependidikan dan juga kepala sekolahnya, seperti apa nih memperlakukan anak-anak gitu. Apakah sudah memperlakukan anak-anak dengan baik atau masih dengan gaya-gaya lama yang seperti itu gitu. Dan saya juga coba menyapa anak-anak kan kalau ketemu di kelas gitu, gimana kabarnya, kayak gitu, gimana enak nggak di sini, ya Bu, enak gitu. Yang berikutnya ya tentu dari sisi keilmuannya, karena ini anak-anak SMK juga mereka harus disiapkan untuk siap kerja, berwirausaha dan melanjutkan tadi. Harus semuanya deh Gus. Jadi pokoknya semuanya harus bermuara pada anak-anak, dimulai dari saya dan kepala sekolah dan juga gurunya. Oke, bagus sekali. Saya selama di sekolah selama di SMK memang melihat ya mungkin karena keterbatasan masih ya di tenaga pengawas ya Bu ya. Jadi saya memang masih melihat jarang ya Bapak pengawas yang lebih menfokuskan kepada pembinaan sekolah secara ekstern. Kalau intern saya kira itu menjadi tugas wajib ya, kesesuaian administrasi benernya, karena bagaimanapun tanggung jawabnya pengawas. Secara tugas kedinasan menjadi pembina. Akan tetapi kadang saya berpikir Bu, seharusnya ada sebuah tupoksi mulia lain, di mana seorang pengawas itu, secara intern safety, aman, semua bagus, tidak disalahin pengawasnya karena sekolahnya nggak ngikuti SOP nih, tapi yang mendorong, mendampingi, memastikan di luar itu, apa itu? Dudika dan dunia kerja. Seakan-akan jarang gitu loh Bu. Maksudnya, ayo sudah MOU banyak belum? Ini curhat ini. Ini curhat nih, gak apa. Ayo apa ya? Ya mungkin kalau di dinas udah banyak lah ya. Tetapi kan ini kan memang seni di SMK, seni di sektor bawah lah. Cuman kan kita walaupun seni di sektor bawah kan kadang-kadang kita mau melakukan hal itu kan melihat pengawas. Nanti di sini ada pengawas belum selesai administrasinya, fokus kita di intern, menjadikan akhirnya itu kepala sekolahnya jarang ada yang berani keluar, jarang membuka gitu. Coba kalau pertanyaan nih, itu beda. Pak, anak-anak ini banyak yang keterima di mana? Coba tracing studinya bagus nggak? Ayo Pak, ditingkatin Pak. Aku juga punya relasi, aku tak minta Cabdin untuk menuntut, meminta hubungan perusahaan contoh yang sudah bagus agar menerapkan satu regulasi dari dinas ke wali ke bupati untuk ACC bahwa program ini berjalan semua SMK. Akhirnya semua sektor ekonomi Banyuwangi wajib wajib menerima lulusan output SMK Banyuwangi. Pengawasnya gini kan gitu. Cuman ini kan wacana orang bawah kan. Apalah daya gitu. Bukan apalah daya kita, tapi segala sesuatu itu kan bisa juga timbul dari bawah ke atas, bukan hanya dari atas ke bawah. Iya, betul. Tapi nggak dimarahi Bu? Kalau itu baik, siap. Nah, itulah nanti kenapa sekarang pengawas itu bertransformasi menjadi pendamping Bapak. Jadi itu ya, nanti kita bukan hanya melihat secara administrasi, kemudian melakukan fungsi evaluasi saja tidak, tapi kita melakukan fungsi didikannya, berapa persen yang ke kerja, berapa persen yang sekolah gitu. Nah, nanti kita akan secara intensif hadir di sekolah untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, bukan hanya mengevaluasi. Iya, itu sepakat itu. Jadi sebenarnya sudah ada regulasinya kan, tetapi mungkin penguatannya tidak
ke fokus banyak ke sana. Iya, Mungkin betul. nanti next Iya, akan banyak diarahkan betul ke situ, sekali. ya. Ya, jadi jangan bosan-bosan lihat saya nanti kalau gitu saya ya. datang ke Siap, sini siap, siap. sering-sering. Oke. Waduh, Kulina datang lagi, Iya, datang iya, lagi. iya. Tidak, saya bersama-sama nyenengan Oh, dan gitu Bapak ya. Ibu guru lain Siap, siap, siap. sama-sama bagaimana caranya untuk Hmm. sekolah ini supaya benar-benar bermanfaat untuk Oke, anak-anak. siap, siap. Gitu. Terakhir nih Bu, Ya, karena Ibu juga banyak nih tugasnya ini, masih belum sekolah-sekolah yang lain Iya, yang dikunjungi, ini betul. diculik ini, nggak boleh iya. keluar dulu Tapi ya. saya kalau di sini tidak pernah sebentar nih. Oh gitu ya. Ya, makanya kenapa saya Iya, minta iya, sesi iya. pagi, karena saya pasti di sini nanti akan banyak menimba ilmu, Mulai bisa aja jenengan. ilmu tentang administrasi sekolah dan juga lain-lain lah. Oh lah. Mantap. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini saya tanya nih, Bu, mungkin bagaimana untuk melihat ya, untuk yang sekarang SMK Entrepreneur Tauhid ini berusaha untuk upayakan ya, karena ya sekarang masih dalam ya roda-roda yang bergulir walaupun nggak selalu harus cepat realisasi. Dan apa mungkin harapannya Ibu juga mungkin bagi sekolah kami di SMK Entrepreneur Tauhid ini untuk bisa berkembang? Oke. Terima kasih Pak. Ketika saya melihat SMK Entrepreneur Tauhid ini memang ada hal yang berbeda mungkin kalau dibedakan dengan sekolah umum yang lainnya, karena di sini juga ada penanaman karakter yang lebih dalam gitu. Nah, harapan kedepannya mudah-mudahan nanti SMK ini akan membuat lulusannya memiliki dua hal yang penting dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah karakter yang kuat, yang kedua secara keilmuannya, sehingga dia nanti ketika mengaplikasikan keilmuannya ke masyarakat pasti dilandasi dengan karakter yang hebat. Itu menggetarkan sekali. Saya ini aja apa pantas gitu ya jadi orang yang bisa didik anak-anak. Karena kita sendiri sebagai guru kadang cuman bisa jadi apa ya, sebuah topeng yang mungkin harus tetap tampil sempurna. Betul. Walaupun mungkin kadang kita ini bisa jadi setan diam-diam. Sedangkan tuntutan yang tersisa dari amal kita ini kan ya cuma murid itu. Makanya saya tersentuh sekali waktu Ibu bilang penanaman karakter, malu gitu rasanya. Ya Allah, bisa apa enggak bener gitu? Harus bisa dong, harus bisa. Namanya manusia kadang juga tidak bisa simsalabim sempurna ya, Ustadz ya. Tapi kan kita harus ini berusaha untuk selalu menjadi teladan bagi anak didik kita, supaya nanti seperti yang jenengan ceritakan tadi, guru tidak hanya sebagai wacana, tapi menjadi inspirasi bagi murid-murid kita semua. Semangat terus. Di era sekarang itu memang yang paling besar tantangannya adalah menanamkan karakter. Ada anak-anak kita di saat gempuran banyak pengaruh yang harus kita tolak dengan karakter kita. Itu memang nomor satu adalah karakter kita yang ditanamkan itu yang susah banget ke anak-anak. Dan betul, semoga di sini bisa mewujudkan itu. Menjadi sekolah yang diimpikan bukan hanya bagi peserta didik, tapi menjadi impian orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sini. Amin. Wah, luar biasa nasihat dari Ibu Pengawas, dan ini pasti akan kita kenang. Kita terus sampaikan kepada teman-teman, dan izin Bu ya nanti saya tampilkan di sosial media kita agar pesannya menjadi abadi. Nanti juga saya juga diberikan linknya supaya nanti juga bisa share ke yang lain juga. Nggak apa-apa ya, tapi kan apa adanya ya, nggak set aman nih Bu, pokoknya tak. Kalau misalnya sudah bisa dengan peralatan sederhana kualitas sempurna, kenapa tidak? Ibu Estiana, terima kasih banyak atas kehadirannya jenengan. Bapak, semangat selalu siap pendidikan. Jangan kapok ya Bu kalau saya kesini akan sering kesini, jangan kapok, jangan bosen menerima saya. Gitu. Terima kasih, wah seneng ya. Jadi diperhatikan banget nih sama Ibu Pengawas, otomatis juga bisa mengawal sekolah kita untuk maju dan amin, sama-sama. Terima kasih Bu Estiana, saya ucapkan mohon maaf sekali apabila ya apa adanya begini. Moga-moga di jalan bisa semuanya lancar. Amin, dan tetap sehat.
terima kasih itu yang utama. Ya, dan semangat itu loh yang Semangat itu yang harus ditularkan. Yang harus ditularin Iya. gitu ya. Ini Iya. strong moment ya. Iya, mudah-mudahan ya Gus ya. Iya. Oke, close.